Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nana Manata, NIM 13142155. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen kearsipan yang berjudul mengidentifikasi, merumuskan dan membedakan dan mempraktikkan membuat pola klasifikasi, indeks dan coding. Langsung saja, A. Pengertian feeling. Feeling adalah sistem penataan rekam medis dalam suatu tempat yang khusus agar penyimpanan dan pengambilan menjadi lebih mudah dan cepat. Kegiatan penyimpanan rekam medis bertujuan untuk melindungi dari kerusakan fisik dan isinya itu sendiri. Rekam medis harus dilindungi dan dirawat karena merupakan benda yang sangat berharga bagi rumah sakit. Maksudnya tujuan feeling yang pertama, menyimpan dokumen rekam medis dengan metode tertentu sesuai dengan kebijakan penyimpanan dokumen rekam medis. Yang kedua, mengambil kembali dokumen rekam medis untuk berbagai keperluan. Yang ketiga, meretensi dokumen rekam medis sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan saran pelayanan kesehatan. Yang keempat, memisahkan penyimpan dokumen rekam medis inaktif dan dokumen rekam medis aktif. Selanjutnya, syarat-syarat feeling yang baik. Yang pertama, meneliti dulu tanda apa lembar di posisi apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan. Kedua, mengindeks atau memberi kode surat tersebut. Indeks kode surat dibuat sesuai dengan sistem penyimpanan arsip yang diperlukan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat. Yang ketiga, menyortir atau memisah-misahkan surat sesuai dengan bagian masalah atau tujuan surat. Kegiatan menyortir, misah surat sebelum dipisah biasanya dilakukan dengan menggunakan rak kotak sortir. Selanjutnya yang keempat, menyimpan surat ke dalam map folder. Penyimpanan surat ke dalam map folder dapat menggunakan stock folio, snake holder, biar orden, portable atau folder gantung, kemudian dimasukkan ke dalam lemari arsip, filing cabinet atau alat penyimpanan arsip yang lain. Selanjutnya yang terakhir itu menata arsip dengan baik sesuai dengan sistem yang digunakan. Penyimpanan arsip dapat menggunakan sistem penyimpanan arsip. Selanjutnya D. Filing system. Kearsipan atau filing system merupakan suatu kerangkaian kerja yang teratur mulai dari proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan, dan perawatan serta penyimpanan suatu dokumen menurut sistem tertentu sehingga saat diperlukan arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya jenis macam filing system. Yang pertama, sistem abjad. Pada sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Selanjutnya yang kedua, sistem nomor. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti dari nama orang atau badan, yang disebut juga indexing filing system karena penentuan nomor yang akan digunakan memerlukan pengelompokan masalah yang terlebih dahulu. Selanjutnya yang ketiga, sistem tanggal, di mana sistem penyimpanan arsip ini menggunakan salah satu sistem penataan berkas berdasarkan urutan tanggal, bulan, dan tahun, yang mana pada umumnya tanggal dijadikan pedoman termasuk diperhatikan dari datanya surat. Selanjutnya yang keempat, sistem wilayah, di mana sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah menjadi alat suatu surat. Selanjutnya yang kelima, sistem subjek, di mana sistem subjek ini merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah, di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Selanjutnya F. Pola klasifikasi, indeks dan coding. 1. Pola klasifikasi. Pola klasifikasi dapat diartikan sebagai pengelompokan arsip berdasarkan masalah-masalah secara sistematis dan logis serta disusun berjenjang dengan tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. Selanjutnya yang kedua, indeks. Indeks adalah sarana penemuan kembali arsip dengan cara mengidentifikasikan naskah atau berkas melalui penunjang suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. Tanda pengenal ini harus dapat diklasifikasi dan merupakan penunjuk langsung kepada berkasnya. Selanjutnya yang ketiga, coding. Coding sendiri merupakan tahap melakukan fungsi pemrograman dalam mengelola suatu software atau aplikasi agar dapat dikembangkan lebih baik lagi.
Selanjutnya G, praktik mengklasifikasi, mengindeks, dan mengkode. Klasifikasi dan indeks mengkode merupakan prinsip dalam kegiatan kearsipan. Kesalahan dalam menentukan kode, klasifikasi, dan indeks akan menyebabkan kekacauan dalam pengelolaan arsip. Klasifikasi arsip digunakan sebagai dasar pengelolaan arsip, baik dari tahap penciptaan, penggunaan, dan penyimpanan, serta penyusunan arsip. Kode klasifikasi adalah tanda yang terdiri dari angka. Dan untuk membedakan antara beberapa masalah yang terdapat dalam pola klasifikasi arsip, sistem pengodean dalam klasifikasi arsip dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu sistem nomor, sistem huruf, dan sistem gabungan huruf dan angka. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.